Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Filsafat Pendidikan Matematika kelas TMT 3D akan menjelaskan sedikit materi mengenai metodologi matematika. Anggota kelompok kami pertama adalah Siti Fadiana Sukamawarti, kedua Dini Novitasari, ketiga Rohana Dewi Saputri, dan keempat Diah Husnul Khotimah. Untuk poin pertama yaitu metodologi matematika sebagai alat pemikiran. Metodologi matematika adalah kumpulan cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dan ada dalam setiap ilmu tersebut. Metodologi matematika terdiri dari 3 metode, yaitu metode deduksi, metode induksi, dan metode dialektika. Pertama, metode deduksi adalah metode berpikir dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Kedua, metode induksi adalah metode berpikir dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum. Ketiga, metode dialektika adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis, atau dibangun berdasarkan premis mayor dan premis minor sehingga menghasilkan kesimpulan baru. Pokok-pokok penting dalam metode matematika terdiri dari 3 bagian, yaitu aksioma, definisi, dan teorema. Pertama adalah aksioma, disebut juga dengan postulat, merupakan suatu pernyataan yang dapat dilihat kebenarannya dan dapat diterima tanpa perlu adanya pembuktian. Kedua adalah definisi. Definisi adalah batasan, kata, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama, misalnya berkaitan dengan bilangan, titik, garis, sudut, dan lingkaran. Ketiga, teorema. Teorema adalah suatu pernyataan dalam matematika yang memerlukan pembuktian dan dapat ditunjukkan kebenarannya atau pernyataan tersebut bernilai benar. Berdasarkan ketiga metode matematika di atas, dapat disimpulkan bahwa metode matematika adalah suatu cara pembuktian berdasarkan aksioma dan definisi yang disimpulkan dengan penalaran yang logis dan ketat dalam membuktikan dan menurunkan teorema atau dalil. Selanjutnya adalah metodologi matematis dalam pandangan René Descartes dan Francis Bacon. René Descartes adalah ilmuwan abad ke-17 tahun 1596 sampai 1650. Beliau dikenal sebagai seorang filosof sekaligus matematikawan dan mendapat gelar sebagai bapak filsafat modern. Dalam buku yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, beliau menempati urutan ke-64. Teori Descartes mempunyai nilai ganda. Descartes mengatasi kaidah dan asas metodologinya dalam 4 kaidah, yaitu yang pertama aksioma, kedua analisa, ketiga komposisi, keempat mendata, menginvestigasi secara mendalam, dan mengeksplorasi perkara-perkara yang berhubungan. Pandangan Descartes mengenai ilmu dan pengetahuan manusia hanya berada dalam koridor akal, maksudnya dalam menekankan pada penggunaan akal atau rasio. Jadi seluruh pengetahuan yang beragam itu antara satu dengan yang lainnya saling terikat, saling berhubungan. Dalam menyelesaikannya itu bisa menggunakan metode matematik. Metode matematis disebut juga sebagai matematika umum. Artinya, matematika bukan satu-satunya metode yang digunakan dalam mengatasi problematika berbagai pengetahuan. Bisa menggunakan metode yang lainnya. Disebut matematika umum adalah untuk menyamaratakan dan menggeneralisasikan analisa matematis dalam semua aspek pengetahuan. Metodologinya menunjukkan bahwa keraguannya lah yang paling fundamental dalam pengembangan dan konstruksi matematika umum. Filosofis Inggris Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626 yang hidup seabad dengan Descartes juga dalam upaya merekonstruksikan metodologi ilmuwan terdahulu karena menurutnya metodologi mereka tidak menghasilkan pengetahuan yang baru. Ia berpendapat bahwa pengakuan tentang pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan salah, tapi ia percaya manusia dapat mengungkapkan kebenaran dengan metode induktif. Akan tetapi terlebih dahulu harus membersihkan perkara-perkara atau prasangka-prasangka yang negatif. Salah satu karyanya terkenal adalah Novum Organum, merupakan suatu buku yang membahas tentang metodologi induktif yang didasarkan pada pengamatan dan eksperimen.
Metodologi yang digunakan Francis Crick adalah metodologi empiris, eksperimen, dan observasi. Selanjutnya adalah poin ketiga, penalaran deduktif merupakan kunci matematika modern. Penalaran adalah proses atau kegiatan berpikir manusia berupa pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Sedangkan deduksi merupakan cara berpikir di mana menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Sehingga penalaran deduktif adalah metode berpikir dengan menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu, kemudian dihubungkan dalam bagian-bagian yang bersifat khusus dan menarik kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang dianggap benar dengan menggunakan logika. Cara berpikir dalam menentukan penyelesaian, metode deduktif dibagi menjadi dua, yaitu pertama metode analitik, metode yang berjalan dari yang tidak diketahui ke yang diketahui. Kedua, metode sintetik, yaitu metode yang berjalan dari yang diketahui ke yang tidak diketahui. Penyelesaian dalam matematika menggunakan metode deduktif, penalarannya adalah logika deduktif yang pada dasarnya mengandung kalimat jika, maka. Suatu kebenaran matematika dikembangkan berdasarkan alasan yang logis. Materi selanjutnya yaitu nilai estetika di dalam matematika. Kata estetika berasal dari kata kerja Yunani yang berarti merasakan. Estetika juga berarti tentang keindahan. Matematika oleh sebagian orang dianggap sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, dan horor. Tetapi oleh sebagian orang yang lainnya, matematika dianggap adalah sesuatu yang menyenangkan. Berbeda dengan seni, seni dianggap oleh semua kalangan itu sesuatu yang menyenangkan karena di dalamnya dapat nilai keindahan yang langsung bisa diterima oleh semua kalangan. Tetapi di dalam matematika juga terdapat nilai-nilai estetika, tidak berbeda jauh dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Di dalam seni terdapat beberapa unsur, di antaranya yang pertama keindahan, yang kedua keteraturan, dan yang ketiga adalah keterurutan. Tidak berbeda jauh dengan seni, matematika juga terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu keteraturan, yang kedua keterurutan, dan yang ketiga adalah ketetapan atau konsisten. Nilai-nilai estetika dalam matematika antara lain salah satunya yaitu dalam teka-teki matematika. Di dalam teka-teki matematika ini terdapat nilai keindahan yang terkandung di dalam bahasa yang digunakan. Matematika tidak melulu menggunakan angka, tetapi juga bisa menggunakan dengan kata-kata. Nah, di dalam teka-teki matematika ini nilai keindahannya terkandung dari kosakata yang digunakan, menggunakan kata-kata yang sulit dan juga penuh dengan teka-teki. Jadi di sini terdapat nilai keindahannya. Selain matematika itu selain dari teka-teki juga kita sering menjumpai soal-soal cerita dalam matematika. Nah, penggunaan kata-kata dalam soal cerita tersebut juga mengandung unsur nilai-nilai keindahan. Nilai estetika dalam matematika yang lainnya yaitu terdapat pada pola atau susunan suatu benda yang terjadi secara alami dengan ukuran yang sama. Ukuran di sini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tinggal menemukan dan merumuskannya. Estetika matematika juga bisa disebut sebagai matematika rekreasi, yaitu suatu pengalaman dalam mempelajari dan memahami matematika. Nilai estetika dalam matematika dapat ditemukan tergantung masing-masing individu. Individu itu menyenangi atau membenci matematika. Jika individu itu menyenangi matematika, maka akan mudah menentukan atau menemukan nilai-nilai keindahan di dalam matematika. Sebaliknya, jika individu itu membenci matematika, maka akan sulit menemukan nilai-nilai estetika di dalam matematika. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai keindahan di dalam matematika itu sangat khas yang dirasakan, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu keteraturan dalam alam semesta. Sebelum lanjut pada itu, kita ketahui terlebih dahulu apa itu alam semesta. Alam semesta atau universe adalah suatu alam yang begitu indah dan kompleks, yang terdiri dari jutaan galaksi, bintang, planet, matahari, meteor, dan benda-benda langit lainnya. Bumi yang kita hidup sekarang ini merupakan bagian dari jagat raya tersebut. Kita hidup di dunia ini tuh gak terlepas dari yang namanya keteraturan. Kenapa? Karena dengan keteraturan kita bisa mengatur, kita bisa memprediksi apa yang akan kita lakukan. Coba aja bayangkan kalau di dunia ini itu diatur dan dikendalikan oleh tukang sihir. Apa yang akan terjadi? Apa akibatnya?
kita tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan karena semuanya dikendalikan atas kehendak tukang sihir yang konon katanya ia bisa melakukan apapun yang orang lain tidak bisa lakukan. Hanya dengan mantra simsalabim abrakadabra ia bisa menghancurkan rumah hanya dalam waktu 1 detik. Itu tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Bumi ini di dunia ini tuh akan berantakan, akan hancur lebur. Sehingga apa kontribusi manusia untuk mengatasi itu? Dari kesadaran itu manusia berusaha untuk memahami dan juga mengetahui apa keteraturan yang diikuti oleh alam tersebut. Dari pemahaman itu manusia bisa melakukan dan menentukan apa yang ia lakukan, karena hukum keteraturan itu dijadikan sebagai landasan dan juga petunjuk bagi manusia untuk bertindak dan bekerja. Sehingga kita harus memahami, kita harus memandang bahwa alam semesta itu mengikuti hukum-hukum keteraturan yang teratur, seperti bagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metaphysica, The Mathematical Science Particularly Exhibit Order, Symmetry and Limitation, and these are greatest form of the beautiful. Ilmu matematika itu membicarakan kepada kita tentang keteraturan, kesimetrisan, keterbatasan, dan semua itu merupakan bentuk-bentuk teragung dari keindahan. Yang keenam, matematika dalam berbagai sudut pandang. Untuk mengaji matematika secara mendalam dari berbagai sudut pandang, kita harus memahami prinsip matematika dalam pemikiran dan penggunaannya. Tokoh pertama Aristoteles mengatakan bahwa matematika itu idealisasi dari benda-benda yang diidentifikasi definisinya, strukturnya, logikanya, dan yang lainnya. Yang kedua ada Brouwer yang merupakan kaum intuisionis yang mengembangkan matematika dengan intuisionisme. Maksudnya apa? Yaitu mengembangkan matematika dengan intuisi dalam memahaminya. Yang ketiga ada kaum absolutis yang teguh pada pendiriannya, yang mengatakan objektif kenetralan matematika. Seperti ilmuannya mengatakan bahwa matematika itu netral dan bebas nilai. Nilai yang dimaksud ini adalah nilai yang melekat pada mereka berupa kultur, bukan nilai implisit pada matematika. Yang keempat ada kaum konstruktivis yang mengatakan bahwa matematika itu merupakan karya cipta manusia secara dalam kurun waktu tertentu. Perbedaan pengetahuan yang ada itu karena hakikat dan sejarah itu, sehingga dapat dikatakan bahwa matematika itu berkaitan erat dengan budaya. Yang kelima ada Dongling yang mengatakan matematika itu erat juga dengan aspek budaya dan kegiatan-kegiatan khusus seperti mengukur, mendesain, menghitung, berbelanja, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.